Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surat ke-111 itu diberi nama surat Al-Lahab atau Al-Masad. Kalau anak-anak kita TK Al-Quran yang menyebutnya surat Tabbat Yada. Surat tadi menyebut tentang Abi Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal khatab, fi jidha hablum mim masad. Siapa itu Abu Lahab? Sampai diabadikan dalam konotasi buruk, diabadikan seumur-umur dunia, dikutuk terus-menerus. Binasalah kedua tangan Abi Lahab dan pasti akan binasa. Tidak ada gunanya kekayaannya. Dan dia pasti akan masuk neraka. Dan juga istrinya yang membawa kayu bakar dan digantungkan tali dari sabut. Itu terus dibaca. Anak-anak kecil karena pendek itu hafal semuanya. Orang tua, orang kecil 1400 tahun mengutuk terus Abu Lahab, celakalah Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman kandung langsung. Dan konon Abu Lahab ini orang yang paling gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Karena adiknya Abdullah itu meninggal, jadi anak yatim Muhammad ini dia yang paling bergembira. Selanjutnya juga Nabi Muhammad disayang oleh Abu Lahab ini, Abdul Uzza ini. Sampai-sampai putri Nabi Muhammad, 2 orang, dinikahkan dengan 2 putra Abu Lahab. Jadi ini hubungannya dekat sekali, akrab, terputus karena Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Sehingga konon dalam Asbabun Nuzul tafsir surat Al-Lahab ini, ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyeru keluarganya naik di Bukit Sofa, dia menyampaikan, wahai saudara-saudaraku, familiku, bagaimana kalau aku sampaikan bahwa dari belakang bukit itu ada pasukan berkuda datang, apakah kalian percaya? Tentu, kami semua percaya karena engkau tidak pernah bohong. Lantas Nabi Muhammad melanjutkan, ya saya sekarang menyerukan kalian untuk beriman pada Allah karena ada hukuman di akhirat kalau tidak masuk Islam. Mendengar itu Abu Lahab menyumpah-nyumpah, ya, celakalah kamu, tabbalaka, celakalah kamu wahai Muhammad, untuk itu saja kamu mengumpulkan kami ke Bukit Sofa ini. Itu asbabun nuzulnya begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Hanya ngomong, hanya berkata, istrinya mendukung juga, tapi kok sampai dikutuk seumur-umur dunia ini. Anaknya Abu Lahab ada yang masuk Islam. Anak perempuannya Durrah ikut hijrah ke Madinah. Anak yang laki-lakinya Utbah dan Utaibah akhirnya masuk Islamnya setelah Futuh Mekah. Setelah orang jahiliyah kalah di Mekah. Jadi masuk Islam terpaksa lah itu di ujung. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbuatan nyata kecuali hanya kata-kata. Ini menjadi inspirasi atau mula-mula pertanyaan bagi kita. Apa sih kesalahan Abu Lahab? Ada yang mengumpulkan ada 7 kesalahan dia, tapi tidak ada satu pun yang menurut logika cukup berat untuk dijadikan seseorang itu dipastikan masuk neraka. Sedangkan ada Abu yang lain, Abu Sufyan. Itu bukan cuma ngomong. Abu Sufyan itu memusuhi Nabi Muhammad, menyerang berkali-kali, perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain itu selalu memerangi Nabi Muhammad. Tapi nggak masuk di Quran. Tidak ada tabbat yada Abu Sufyan. Padahal itu jelas memusuhinya. Kalau Abu Lahab kan hanya ngomong, hanya bicara. Ya. Ini jadi pertanyaan. Malah kemudian anaknya
Abu Sufyan itu jadi khalifah sesudah Khalifah Ali. Itu tentang Abu Sufyan dan Abu Lahab. Sama-sama Abu, yang satu dikutuk masuk neraka, yang satu malah anaknya jadi khalifah Islam. Inspirasinya adalah surat Al-Lahab ini salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, surat Al-Lahab ini turunnya di Mekah. Kalau nanti ternyata Abu Lahab masuk Islam, kan malu ini dibaca. Sudah turun, sudah dihafalkan, celakalah tangan Abu Lahab masuk neraka. Ternyata dia masuk Islam. Jadi karena ini yang firman dari Allah, bukan ramalan dari Nabi Muhammad SAW, maka pasti terjadi. Gitu. Inspirasinya begitu. Kalau yang disebut di dalam Al-Quran ini masuk neraka, ya dia pasti akan mati dalam keadaan kafir. Dan terbukti Abu Lahab ini juga hanya beberapa hari setelah Perang Badar, dia tidak ikut perang. Dia tinggal di Mekah saja. Dia hanya ngongkosin orang untuk ikut berperang melawan Nabi Muhammad. Jadi dia tidak pernah memerangi Nabi Muhammad dengan angkat senjata seperti Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan akhirnya masuk Islam waktu Futuh Makkah. Sehingga kalau suratnya tabat yada Abu Sufyan, jadi batal suratnya itu, menyebabkan seluruh Qur'annya kan tidak otentik, tidak benar. Jadi itulah inspirasi surat Al-Lahab yang Ummu Jamil, istrinya itu disebut juga masuk neraka. Ummu Jamil itu adalah adiknya Abu Sufyan yang tidak disebut di dalam Al-Quran itu. Jadi mudah-mudahan penelaahan kita pada Al-Quran ini membuat kita tambah yakin Quran bukan ciptaan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.